Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang sangat seru dan pastinya epik. Dikisahkan ada seorang pria yang telah mengikuti peperangan sebagai prajurit tingkat bawah. Dia selalu diremehkan oleh para pejabat kerajaan. Namun, pada akhirnya akan benar-benar epik dan di luar dugaan. Di awal film, kita diperlihatkan dengan peperangan yang sangat mengerikan di sebuah perbatasan antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Yin dan Kerajaan Yao. Kerajaan Yin yang disebut sebagai kerajaan yang mewakili kegelapan ingin menguasai dunia dan menjajah seluruh daratan. Sedangkan Kerajaan Yao ingin menjaga keseimbangan dan perdamaian. Kerajaan Yao dianugerahi seorang jenderal yang bernama Jianling yang dianugerahi kekuatan naga biru yang dari dulu telah turun-temurun memilih keluarga Ling sebagai wadah dari naga tersebut. Saat Jenderal Jianling memasuki peperangan, Kerajaan Yin dengan mudahnya dihabisi olehnya. Strategi perisai pun digunakan untuk ngeblok serangan panah yang diluncurkan oleh Kerajaan Yin. Namun, situasi sangatlah buruk saat ketika pasukan elit Kerajaan Yin mulai ikut dalam peperangan. Dan salah satu pasukan elit di Kerajaan Yin memanggil naga tanah yang buas dan tanpa waktu lama mengobrak-ngabrik pasukan dari negara Yao. Kemudian, Jenderal Jianling mengeluarkan kekuatan naga birunya yang dari awal masih dipendam hingga naga tanah pun dapat dibabat habis olehnya. Namun, masalah belum selesai. Karena masih ada pasukan elit lain yang memiliki kekuatan super cepat seperti ninja dan ada yang memiliki daya hancur yang sangat tinggi. Dengan ini, konsentrasi Jenderal Jianling harus terpecah karena dia sontak harus membantu pasukannya yang kewalahan. Dan dengan liciknya, situasi ini dimanfaatkan oleh pasukan elit musuh untuk menyerang Jenderal Jianling, sehingga dia terkena gigitan salah satu naga tanah dan terluka parah. Kondisi sangatlah buruk. Jenderal Jianling dengan keadaan sekaratnya ditemui oleh pasukan tingkat bawah yang bernama Liu. Saat Liu berusaha untuk menolongnya, dengan itulah Jianling tanpa pikir panjang langsung mentransfer inti kekuatan dari naga biru dan menyuruh Liu untuk pergi ke ibu kota menemui adiknya yang bernama Jenderal Xuanling. Dengan perasaan bingung dan bimbang, Liu tanpa pikir panjang langsung berkuda dan menjauhi peperangan, bergegas untuk ke ibu kota menemui Jenderal Xuanling. Di tempat lain di ibu kota, ada seorang wanita bertubuh mungil yang sedang berlatih dengan anak buahnya. Wanita itu menyimpan kekuatan yang luar biasa. Wanita itu adalah Jenderal Xuanling. Singkatnya, Liu telah tiba di ibu kota dan sedang menyantap makanan untuk melepas lelah. Tak lama kemudian, dia menyadari kedatangan Jenderal Xuanling yang sedang belusukan di kota tersebut. Dengan tanpa basa-basi, Liu langsung menghampirinya dan menunjukkan bahwa dirinya telah diberi amanah oleh Jenderal Jianling. Dengan begitu, Jenderal Xuanling langsung mengajak Liu ke kediamannya. Di situ, Xuanling langsung melepas kekuatan naga biru yang ada dalam diri Liu, yang ternyata berwujud seekor naga kecil berwarna biru. Xuanling langsung hormat karena dari dulu keluarga Ling sudah dipilih oleh naga biru. Liu hanya bisa bingung melihat hal tersebut, namun dengan sendirinya naga biru tersebut masuk kembali ke dalam diri Liu. Kemudian, Xuanling mengajak Liu pergi ke ruang bawah tanah. Di situ, Liu menjelaskan bahwa naga biru berubah wujud menjadi kecil karena dalam keadaan terluka dan masih dalam proses pemulihan. Xuanling lalu menunjukkan bahwa di ruangan tersebut terdapat batu sakti yang dipercaya dapat memanggil naga biru. Namun, tak disangka-sangka bahwa naga biru enggan keluar dari dalam tubuh Liu. Xuanling pun heran karena dari dulu naga biru hanya mau dan percaya terhadap keluarga Ling. Kemudian, Xuanling pun menyuruh Liu untuk beristirahat di dalam kamar. Liu pun mencoba mengeluarkan naga biru dari dalam tubuhnya, tak disangka itu pun berhasil. Kemudian mereka mencoba untuk berinteraksi satu sama lain yang pada aslinya Liu tidak paham akan gerak-gerik dan percakapan dari sang naga biru. Pada keesokan harinya, para petinggi kerajaan Yao sedang mengadakan rapat di depan sang kaisar, membahas tentang gugurnya Jenderal Jianling dan naga biru yang telah hilang dalam peperangan di perbatasan.
Salah satu dari menteri mengusulkan untuk menghindari konflik atau berdamai, namun usulan itu pun ditolak oleh beberapa menteri lainnya. Di tengah-tengah perdebatan yang berlangsung, datanglah Jenderal Xuanling. Dia mengatakan bahwa kakaknya mungkin telah meninggal. Namun, naga biru tidak hilang dan telah memilih inangnya yang baru. Para petinggi pun bertanya siapakah yang telah dipilih oleh naga biru untuk menjadi inangnya. Xuanling menjawab, dia adalah bawahan kakakku, dia adalah prajurit perbatasan. Para menteri beranggapan bahwa naga biru hanya dapat dikontrol oleh keluarga Ling dan tidak mungkin dikuasai oleh prajurit kecil seperti Liu. Namun, Xuanling meyakinkan sang kaisar untuk tetap berperang melawan kerajaan Yao. Sang kaisar pun setuju dan menyuruh Xuanling untuk berangkat ke perbatasan sekarang juga. Tanpa basa-basi, Xuanling pun menemui Liu dan mengajak berangkat ke perbatasan pada saat itu juga. Xuanling berjanji pada Liu bahwa dirinya akan mengajari Liu cara menggunakan kekuatan naga biru di perjalanan nanti. Singkatnya, perjalanan pun dimulai dengan rombongan yang berisi Liu, Xuanling, dan kedua anak buahnya. Di tengah perjalanan, rombongan itu pun beristirahat di tengah hutan. Sampai keesokan paginya, disitulah Xuanling mulai melatih Liu pelan tapi pasti, kekuatan itu pun muncul. Walaupun kegagalan tetap terjadi, pelatihan tetap dilanjutkan sampai malam hari. Xuanling memperbolehkan Liu untuk beristirahat. Keesokan harinya, perjalanan pun dilanjutkan. Tanpa terasa, mereka telah tiba di sebuah rumah tua yang terbengkalai dan menjadikan rumah itu tempat istirahat. Ketika semua sedang tertidur, Liu pun malah tertawa cengengesan di dekat Xuanling, sambil menatap kecantikan wanita yang ada di depannya. Sontak, Xuanling terbangun dan langsung mengajak Liu untuk berlatih kembali. Di tengah-tengah latihan berlangsung, suatu hal terduga terjadi di mana 3 pasukan elit kerajaan Yan berhasil melacak dan menemukan mereka. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, dan salah satu pasukan elit yang bertarung dengan Liu mengeluarkan teknik penarikan sukma yang dimana membuat Liu seketika lemas tak berdaya. Untungnya salah satu pengawal datang untuk menolongnya, namun harus dibayar dengan nyawa yang hilang. Sementara itu, Xuanling berhasil mengalahkan si ninja, namun pengawal satunya pun berhasil dikalahkan. Melihat hal itu, Xuanling pun langsung menghabisi musuh dengan pedang naga biru ciri khas dari keluarga Ling. Dan sekarang hanya tinggal Liu dan Xuanling yang tersisa. Tak lama dari itu, Liu pun pingsan dan setelah beberapa saat kemudian, dia sadar dan panik ketika melihat semua kawan-kawannya sudah tergeletak tak bernyawa. Di situ terjadi percekcokan antara Liu dan Xuanling, di mana Liu mengajak Xuanling untuk mundur saja, karena dia pun tak yakin akan mengalahkan kerajaan Yin dalam kondisi belum matang menguasai kekuatan sang naga. Namun, Xuanling pun marah karena dia beranggapan Liu telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh kakaknya. Tak lama dari itu, Xuanling tiba-tiba pingsan. Ternyata Xuanling terkena sayatan yang cukup dalam pada saat pertempuran tadi. Liu pun merawatnya hingga keesokan paginya. Hari pun segera berlalu hingga malam pun tiba. Terlihat Xuanling dan Liu sudah membaik. Mereka pun berbicara dari hati ke hati. Di situ Xuanling sudah berhenti memaksa Liu untuk bertarung dan menguasai kekuatan naga biru. Mendengar hal itu, Liu sangat senang. Akhirnya Xuanling mengerti. Namun Liu juga merasa sedih saat mengingat perjalanan mereka dan perjuangan mereka yang telah mereka lalui. Singkat waktu, pagi pun tiba. Liu pun tersadar bahwa Xuanling sudah tidak ada ketika ia bangun. Liu pun paham kemana perginya Xuanling, dan benar saja Xuanling sudah sampai di perbatasan dan langsung disambut oleh musuh-musuhnya. Namun dengan mudahnya Xuanling mengalahkan mereka semua. Yang pada akhirnya ketua pasukan elit pun datang dan membuat pertarungan semakin sengit. Sang ketua mengeluarkan jurus bayangan, namun hebatnya itu belum cukup untuk membuat Xuanling tertekan. Dengan terpaksa, sang ketua pun mengeluarkan jurus pamungkasnya dan merubah menjadi raksasa dengan daya hancur yang lebih kuat. Hingga akhirnya Xuanling terpojok dan Liu pun datang untuk membantu. Tapi dengan mudahnya mereka berdua dipentalkan. Xuanling yang lebih terlatih dari Liu segera bangkit dan menerjang kembali. Namun tanpa disadari sang ketua mengelabui Xuanling dan merubah wujudnya menjadi kecil. Lalu muncul di belakang Xuanling dan langsung menusukkan pedangnya hingga tak tertolong lagi.
Liu hanya bisa diam dan kaget melihat itu semua. Lalu dengan kejamnya sang ketua memanggil naga tanah dan melemparkan mayat Xuanling untuk dijadikan makanan kepada naga tanah tersebut. Disitulah kesabaran Liu mulai habis. Tanpa disadari, ia mengamuk dan menggunakan kekuatan naga biru secara penuh. Liu terbang ke langit dan membentuk rasi berbentuk bintang naga. Kemudian kembali lagi ke bumi dengan wujud full power naga biru dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan melebihi kekuatan Jenderal Jianling sebelumnya. Dengan ini, naga tanah pun dapat dihabisi dengan mudah. Pertarungan dengan ketua elit pun sudah nampak berbanding jauh dan terlihat Liu sangat mendominasi. Merasa terpojok, sang ketua pun memanggil naga tanah dengan kekuatan penuh dan bergabung menjadi sosok monster yang sangat mengerikan. Pertarungan menegangkan pun tak terhindarkan. Yang pada akhirnya, karena Liu sudah terlalu kuat, ia dapat mengalahkan musuhnya walau dengan susah payah. Dengan ini, sudah dipastikan perang kerajaan dimenangkan oleh kerajaan Yao. Di akhir film diperlihatkan Liu sedang menggendong Xuanling untuk dibawa kembali ke kota dan film pun berakhir. Thank you.